Halo adik-adik hebat Min 1 Sumeneb, gimana kabarnya? Wah, seneng banget rasanya saya bisa nemenin kalian di sesi kokurikuler hari ini. Lihat deh di layar, kita udah ditemenin sama dua teman animasi keren kita. Yang laki-laki pakai kemeja putih celana hijau, dan yang perempuan pakai rok hijau, lengkap dengan kerudungnya. Mereka berdua udah siap banget ngajak kita seru-seruan di petualangan sains bertema Madrasah Ramah Lingkungan. Yuk, langsung aja kita mulai dan bersiap jadi pahlawan buat bumi kita. Biar nggak bingung, ini dia peta misi kita buat 140 menit ke depan. Pertama, kita bakal pecahin misteri kantong besar, lanjut ngebahas bahaya nyata plastik, terus kita kenalan sama kekuatan kapilaritas, bikin solusi pot sumbu, dan terakhir, kalian bakal merancang mahakarya kalian sendiri. Lengkap kan? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke misi 1, misteri kantong besar. Nah, coba deh kalian perhatiin ke depan kelas. Kira-kira, apa sih isi di dalam kantong misterius yang dibawa Bapak Ibu Guru itu? Kantongnya kan gede banget tuh, kelihatannya penuh, dan isinya pasti sering banget kalian lihat di kantin atau di rumah. Ada yang bisa tebak? Yap, betul banget. Isinya botol-botol plastik bekas. Tapi buat apa ya botol bekas yang kelihatan kayak sampah gini sengaja dibawa ke kelas kita? Kita mau ngapain nih sama botol-botol ini? Buat ngejawab rasa penasaran kalian, kita masuk dulu ke misi 2, bahaya nyata sampah plastik. Coba deh kita bandingin dua jenis sampah ini. Sampah organik kayak daun kering atau sisa makanan kalian, itu gampang banget membusuk dan nyatu lagi sama tanah. Bumi kita tuh udah pinter banget ngurusin yang begituan. Tapi beda ceritanya sama plastik. Plastik ini kan sengaja dibuat sama manusia biar kuat dan awet banget. Tapi justru itu masalahnya. Plastik itu susah banget hancur. Bahkan bisa tahan di dalam tanah sampai ratusan tahun loh. Coba bayangin, botol minuman yang kalian buang hari ini bentuknya bakal tetap utuh pas cicit kalian lahir nanti. Ngeri banget kan? Terus dampaknya apa aja sih? Nah, ada 3 dampak buruk dari tumpukan sampah plastik ini. Pertama, dia bikin tanah kita tercemar, jadi keras, dan kasihan cacing-cacing di dalam sana jadi susah napas. Kedua, banyak banget sampah plastik kita yang nyasar ke laut. Ujung-ujungnya, hewan kayak penyu dan ikan makan plastik itu karena dikira ubur-ubur, dan akhirnya mereka mati. Ketiga, nah ini yang paling sering kita rasain, plastik itu nyumbat selokan dan sungai, yang pastinya bikin banjir kalau lagi musim hujan. Sekarang, coba deh kalian kumpul 4-5 orang, terus diskusiin. Dari 3 dampak tadi, mana sih yang paling sering kalian lihat langsung dengan mata kepala sendiri di sekitar rumah atau sekolah kalian? Tapi tenang, buat ngelawan si monster plastik ini, kita punya jurus andalan penyelamat bumi, reduce, reuse, dan recycle. Kurangi, gunakan lagi, dan daur ulang. Nah, di proyek seru 6 hari ini, kita bakal fokus banget ke recycle alias daur ulang. Kita nggak bakal biarin botol-botol di kantong besar tadi berakhir jadi biang kerok di selokan. Kita bakal sulap musuh lingkungan ini jadi barang yang super berguna dan indah. Biar hasil daur ulangnya makin canggih, kita butuh satu kekuatan super nih. Yuk, kita meluncur ke misi 3, rahasia sains, konsep kapilaritas. Jadi, apa sih kapilaritas itu? Namanya emang agak berat ya, tapi intinya gini. Kapilaritas itu fenomena fisika di mana air bisa meresap dan bergerak naik lewat celah-celah super kecil, atau yang di dunia sains disebut pipa kapiler. Kok bisa naik ya? Padahal kan gravitasi bumi itu narik semuanya ke bawah. Kelihatannya sih kayak sulap, tapi ini beneran sains loh, kejadian nyata yang ada di sekitar kita tiap hari. Dan sebentar lagi Bapak Ibu Guru kalian bakal ngebuktiin fenomena keren ini langsung di kelas lewat eksperimen mini. Nanti perhatiin deh eksperimennya. Guru kalian bakal nyiapin gelas bening isi air yang udah dikasih pewarna makanan cerah, kayak merah atau biru. Terus ujung kain flanel bakal dicelupin ke air itu. Tugas kalian, pelototin baik-baik si kain flanelnya ya. Nanti kalian bakal lihat air yang berwarna itu pelan-pelan merambat naik ngebasahin bagian kain yang tadinya kering. Kok bisa? Nah, rahasianya ada di serat kain flanel itu sendiri. Serat-seratnya tuh rapat banget dan punya celah-celah super kecil yang berfungsi kayak semacam jalan tol rahasia buat air. Makanya airnya bisa ngebut naik ngelawan gravitasi. Ternyata jalan tol air di kain flanel tadi itu cara kerjanya sama persis kayak keajaiban alam di luar sana loh. Coba deh kalian lihat pohon di luar jendela. Akar pohon itu pakai kekuatan kapilaritas yang sama persis buat nyedot air dan nutrisi dari dalam tanah yang gelap terus dipompa naik sampai ke daun yang paling pucuk tinggi di atas. Keren banget kan sains itu? Nah, di proyek kita ini, kain flanel bakal kita pakai persis kayak gitu. Jadi semacam akar buatan yang canggih banget buat ngasih minum tanaman kita nanti.
Mantap! Setelah tahu rahasia air yang bisa naik sendiri tadi, kita siap masuk ke misi 4, solusi cerdas, sistem pot sumbu atau yang sering disebut wake pot. Ini nih goal utama dari proyek kokurikuler 6 hari kita. Kita bakal gabungin botol plastik bekas tadi sama keajaiban sains dari kain flanel buat bikin pot penyiram otomatis yang revolusioner. Caranya gampang. Pertama, botolnya kita potong jadi 2. Kedua, bagian atas botol kita balik dan kita jadiin corong buat tempat tanah sama tanaman. Nah, bagian bawahnya buat nampung air. Terus, ini yang paling penting nih, pasang kain flanel ngelewatin leher botol sampai menjuntai ke bagian air di bawah. Kain flanel inilah yang jadi sumbu ajaibnya. Air dari bawah bakal otomatis merambat naik lewat flanel. Jadi kalian gak perlu repot nyiram tiap waktu, tanaman kalian bisa minum sendiri secara otomatis dan cerdas. Wah, udah tahu kan semua rahasianya? Sekarang saatnya kita beraksi di misi 5, rancang mahakarya hebat kalian. Udah waktunya kalian berubah status dari siswa biasa jadi insinyur lingkungan cilik yang super kreatif. Yuk, kumpul bareng tim kalian dan mulai coret-coret sketsa desain di lembar kerja siswa. Ingat ya, kita nggak cuma sekedar motong botol, kita lagi bikin karya seni. Coba obrolin, nanti motong botolnya di titik mana nih? Terus potnya mau dihias kayak gimana? Boleh banget dicat pakai motif bunga atau digambarin karakter favorit kalian biar madrasah kita makin cantik dan ceria. Oh ya, sambil ngedesain, saling cek juga ya ke sesama teman, bahan bawaan kalian buat hari ini udah lengkap belum? Layak dipakai nggak? Ukurannya udah pas, nanti guru kalian bakal keliling dari meja ke meja buat ngasih masukan biar desain hebat kalian benar-benar matang. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bersiap buat ngakhirin pertemuan pertama yang super padat dan seru ini, waktunya kuis cepat. Ayo, siapa yang berani jawab dengan suara lantang? Pertama, apa sih kapilaritas itu? Terus, kenapa hayo kain flanel bisa nyedot air ngelawan gravitasi ke atas? Dan yang terakhir, coba sebutin ulang minimal 2 dampak mengerikan dari sampah plastik buat bumi kita. Yuk, tunjukin pemahaman cemerlang kalian ke guru dengan angkat tangan tinggi-tinggi. Pemahaman yang kuat di hari ini itu penting banget. Jadi kunci utama buat keberhasilan misi penyelamatan lingkungan kita ke depannya. Oke, tibalah kita di akhir panduan misi hari pertama kita yang luar biasa. Tapi ingat ya, petualangan kita belum selesai. Hari ini kita berencana, besok baru kita eksekusi. Jadi pastikan kalian bawa bahan-bahan yang mungkin masih kurang, ditambah perlengkapan krusial kayak gunting yang tajam, kuas, dan cat warna-warni buat proyek perakitan besar kita besok. Sambil jalan pulang nanti, coba deh kalian pikirin satu hal ini. Kalau sebuah botol plastik kotor yang kelihatannya nggak berharga aja, bisa kita sulap jadi sistem penyiram cerdas penyokong kehidupan cuma pakai sedikit ilmu sains, kira-kira hal luar biasa apa lagi ya di dunia ini yang bisa kalian ciptakan dari barang-barang sederhana di sekitar kalian? Tetaplah penasaran, teruslah kreatif, wahai pahlawan lingkungan cilik Min 1 Sumenep, dan sampai jumpa di petualangan kokurikuler kita besok.